Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ensiklopedia Islam, Religi Seni. Ibnu Al-Haytham dikenal di barat sebagai Al-Hazen, yang dianggap sebagai dokter muslim terbesar dan salah satu peneliti optik terbesar sepanjang masa. Al-Haytham lahir di kota Basra dan berimigrasi ke Mesir pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hakim. Dia dikutip sebagai astronom, matematikawan dan dokter yang sangat baik serta salah satu komentator terbaik dari karya Galen dan Aristoteles. Dia adalah sarjana kedokteran pertama yang mengajarkan bahwa cahaya tidak berasal dari mata tetapi sebaliknya masuk ke mata, dan dengan cara itu mengoreksi pendapat orang Yunani yang salah tentang sifat penglihatan. Menurut sarjana ini, retina adalah pusat penglihatan dan kesan yang diterimanya dikirim ke otak oleh saraf optik, agar otak kemudian membuat bayangan visual dalam hubungan simetris untuk kedua retina. Al-Haytham adalah peneliti optik yang paling penting. Dia yakin bahwa teori penglihatan yang memadai harus menggabungkan pendekatan matematis, Euclid dan Ptolemy dan doktrin fisik para naturalis. Hasil refleksinya dalam makalah optik yang didukung oleh pendekatan eksperimental adalah teori penglihatan yang baru, jauh lebih kaya dan disempurnakan daripada sebelumnya. Dia berpikir bahwa cahaya dan warna, dua fitur fisik yang ada secara independen dari subjek yang diamati, dalam garis lurus berasal dari setiap titik objek yang terlihat. Al-Haytham menyimpulkan bahwa apa yang kita rasakan sebenarnya adalah objek yang berada pada jarak tertentu dari mata dan yang memiliki bentuk dan ukuran tertentu, dan penglihatan itu sendiri adalah hasil intervensi oleh materi visual yang diterima oleh otak dan informasi yang disimpan dari pengalaman sebelumnya. Hipotesis penerimaan intromission Al-Haytham dihadapkan pada pengujian matematis, dan kemudian dimasukkan ke dalam teori persepsi yang sudah berkembang, yang masih belum sepenuhnya dieksplorasi oleh para sejarawan. Dalam eksperimennya ia menggunakan ruang gelap mencoba untuk mengkonfirmasi fitur cahaya, seperti ekspansi dalam garis lurus, refleksi dan pembiasan berkas cahaya. Dasar pendirian yang dia dukung adalah bahwa penglihatan adalah hasil kesan yang ditinggalkan cahaya pada indera penglihatan. Dia mendukungnya berdasarkan pengalaman bahwa mata mempertahankan gambar atau merasakan sakit ketika melihat cahaya terang. Teori penglihatan oleh Haytham Optics, yang ditulis di Mesir selama paruh pertama abad C, melampaui teori Galen, Euclid dan Ptolemy, dan kemudian dimasukkan ke dalam teori persepsi yang sudah berkembang, yang masih belum sepenuhnya dieksplorasi oleh para sejarawan. Dalam eksperimennya ia menggunakan ruang gelap, mencoba untuk mengkonfirmasi fitur cahaya, seperti ekspansi dalam garis lurus, refleksi dan pembiasan berkas cahaya. Dasar pendirian yang dia dukung adalah bahwa penglihatan adalah hasil kesan yang ditinggalkan cahaya pada indera penglihatan. Dia mendukungnya berdasarkan pengalaman bahwa mata mempertahankan gambar atau merasakan sakit ketika melihat cahaya terang. Teori penglihatan oleh Haytham Optics, yang ditulis di Mesir selama paruh pertama abad C, melampaui teori Galen, Euclid dan Ptolemy, pemantulan dan pembiasan berkas cahaya. Dasar pendirian yang dia dukung adalah bahwa penglihatan adalah hasil kesan yang ditinggalkan cahaya pada indera penglihatan. Dia mendukungnya berdasarkan pengalaman bahwa mata mempertahankan gambar atau merasakan sakit ketika melihat cahaya terang. Hasan Ibnu Al-Haytham, Al-Hazen, lahir pada 965 M di Basra, Irak dan meninggal pada 1040 M di Kairo, Mesir. Dia tinggal di Basra dan Kairo. Dia juga disebut Basri setelah tempat asalnya. Dia memegang posisi dengan gelar wazir di negara asalnya Basra, dan membuat namanya terkenal karena pengetahuannya tentang matematika terapan. Dia dikenal untuk buku optik, keraguan tentang Ptolemy, masalah Al-Hazen, analisis, Catoptrix, horopter, ilusi bulan, sains eksperimental, metodologi ilmiah, persepsi visual, teori persepsi empiris, psikologi hewan. Karir ilmiah. Dia dikenal di bidang optik, astronomi, dan matematika yang memberikan kontribusi signifikan pada prinsip-prinsip optik dan penggunaan eksperimen ilmiah.
Dia dipengaruhi oleh Aristoteles, Euclid, Ptolemy, Galen, Banu Musa, Tabit Ibnu Qura, Al-Kindi, Ibnu Sahal, Abu Sahal Al-Kuhi. Hasan Ibnu Al-Haytham, Al-Hazen, mempengaruhi Omar Khayyam, Taqi ad-Din Muhammad Ibnu Ma'ruf, Kamal al-Din Al-Faris, Averroes, Al-Hazini, John Peckham, Witello, Roger Bacon, Kepler. Hasan Ibnu Al-Haytham, Latinais Al-Hazen, memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, tahun 965 Masehi sampai tahun 1040 Masehi, adalah seorang matematikawan, astronom, dan fisikawan Arab dari zaman keemasan Islam, kadang-kadang disebut Bapak Optik Modern. Ia memberikan kontribusi signifikan pada prinsip-prinsip optik dan persepsi visual pada khususnya. Karyanya yang paling berpengaruh adalah Kitab Al-Manazir, kitab optik yang ditulis selama tahun 1011 sampai tahun 1021, yang bertahan dalam edisi Latin. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai Opticae Thesaurus Al-Hazeni pada tahun 1270. Seorang polimat, ia juga menulis tentang filsafat, teologi, dan kedokteran. Ibnu Al-Haytham tumbuh pada saat sekolah dan perpustakaan berkembang dalam peradaban Muslim. Siswa memiliki akses ke sarjana yang sangat terlatih yang bisa mengajar berbagai mata pelajaran, termasuk hukum, sastra, kedokteran, matematika, geografi, sejarah dan seni, debat dan wacana populer dan berlangsung dalam bahasa Arab. Para sarjana senang mendiskusikan ide-ide dari manuskrip kuno yang baru diterjemahkan. Ibnu Al-Haytham adalah orang pertama yang menjelaskan bahwa penglihatan terjadi ketika cahaya memantul pada suatu objek dan kemudian diarahkan ke mata seseorang. Dia juga pendukung awal konsep bahwa hipotesis harus dibuktikan dengan eksperimen berdasarkan prosedur yang dapat dikonfirmasi atau bukti matematis. Karenanya memahami metode ilmiah 5 abad sebelum para ilmuwan Renaissance. Meskipun lahir di Basra, ia menghabiskan sebagian besar masa produktifnya di ibu kota Fatimiyah Kairo dan mencari nafkah dengan menulis berbagai risalah dan mengajar anggota bangsawan. Di Eropa abad pertengahan, Ibnu Al-Haytham dihormati sebagai Ptolemes Secundus, Ptolemy kedua, atau hanya The Physicist. Ibnu Al-Haytham membuka jalan bagi ilmu optik fisik modern. Ibnu Al-Haytham pindah ke Kairo. Ia diketahui pernah berkata, "Jika saya diberi kesempatan, saya akan menerapkan solusi untuk mengatur banjir Nil." Klaim ini sampai kepada Al-Hakim, Khalifah Fatimiyah di Mesir yang mengundangnya ke Kairo, yakin akan kemampuannya sendiri. Ibnu Al-Haytham membual bahwa dia akan menjinakkan sungai Nil yang besar dengan membangun bendungan dan waduk. Tetapi ketika dia melihat tingkat tantangan dan sisa-sisa Mesir kuno yang menakjubkan di tepi sungai, dia mempertimbangkan kembali pemikirannya yang membanggakan. Jika proyek sebesar itu bisa dilakukan, pikirnya, itu akan dilakukan oleh pembangun brilian di masa lalu yang telah meninggalkan peninggalan arsitektur yang begitu fantastis. Dia kembali ke Kairo untuk memberitahu Khalifah bahwa solusinya tidak mungkin. Mengetahui bahwa Al-Hakim sang Khalifah tidak mengalami kegagalan dan bahwa hidupnya akan terancam jika dia mengecewakannya, Ibnu Al-Haytham berpura-pura gila untuk menghindari kemarahan para Khalifah. Dia tahu bahwa hukum Islam akan melindungi orang gila dari tanggung jawab atas kegagalannya. Meskipun suasana hati Khalifah berubah-ubah, ia tetap mematuhi hukum Islam. Daripada mengeksekusi atau mengusir Ibnu Al-Haytham dari Kairo, Khalifah memutuskan untuk menempatkan ulama di bawah perlindungan permanen. Itu diwajibkan oleh hukum untuk memastikan keselamatannya dan orang lain. Ibnu Al-Haytham ditempatkan di bawah apa yang sama dengan tahanan rumah, jauh dari wacana dan perdebatan yang hidup yang biasa dia lakukan. Namun, ketika hidup berada pada saat yang paling suram, Ibnu Al-Haytham mungkin telah membuat penemuan menakjubkan yang paling diingatnya. Legenda mengatakan, suatu hari dia melihat cahaya bersinar melalui lubang jarum kecil ke kamarnya yang gelap, memproyeksikan gambar dunia luar ke dinding yang berlawanan. Ibnu Al-Haytham menyadari bahwa dia melihat gambar benda-benda di luar yang diterangi oleh matahari. Dari percobaan berulang-ulang dia menyimpulkan bahwa sinar cahaya merambat dalam garis lurus, dan penglihatan itu tercapai ketika sinar ini masuk ke mata kita, Geber.
1. Ibnu Al-Haytham mengkonfirmasi penemuannya dengan bereksperimen dengan kamar gelapnya, menyebutnya Al-Bait Al-Muslim, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai kamera obscura, yang berarti ruang gelap. Setelah banyak eksperimen tambahan menggunakan peralatan khusus lensa dan cermin yang dia buat, dia meletakkan ide-ide barunya tentang cahaya dan penglihatan dalam 7 jilidnya Book of Optics. Dia dibebaskan dari penjara atas kematian hilangnya khalifah. Menurut Al-Kifti, Ibnu Al-Haytham tinggal selama sisa hidupnya di dekat Masjid Al-Azhar di Kairo menulis teks matematika, mengajar dan menghasilkan uang dengan menyalin teks. Sejak Fatimiyah mendirikan Universitas Al-Azhar yang berbasis di masjid ini pada tahun 970, Ibnu Al-Haytham pastilah diasosiasikan dengan pusat pembelajaran ini. Dari pengamatannya terhadap cahaya yang memasuki ruangan gelap, dia membuat terobosan besar dalam memahami cahaya dan penglihatan. Penemuannya membawanya untuk membuat revisi signifikan terhadap pandangan kuno tentang bagaimana mata kita melihat. Melalui studinya tentang karya sebelumnya oleh Galen dan lainnya, ia memberi nama pada beberapa bagian mata, seperti lensa, retina, dan kornea. Dia menetapkan standar baru dalam sains eksperimental dan menyelesaikan Book of Optics-nya yang hebat sekitar tahun 1027. Jadi bagaimana pengaruh itu menyinari generasi selanjutnya? Pada awal abad ke-12, Toledo di Spanyol menjadi fokus dari upaya besar-besaran untuk menerjemahkan buku-buku Arab ke dalam bahasa Latin. Cendekiawan Kristen, Yahudi dan Muslim berbondong-bondong ke kota, di mana mereka tinggal berdampingan satu sama lain dan bekerja sama untuk menerjemahkan pengetahuan lama ke dalam bahasa Latin dan kemudian ke bahasa Eropa lainnya. Buku optik Ibnu Al-Haytham serta beberapa karya ilmiahnya yang lain diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sehingga tersedia bagi para ilmuwan Eropa termasuk Roger Bacon, Johannes Kepler dan bahkan Leonardo da Vinci. Вклад Ибн Аль-Байтара в ботанику характеризуется исследованиями, анализом и классификацией растений на огромной территории. Karya utama. Karya paling penting Ibnu Al-Haytham adalah kitab Al-Manazir, optik, meskipun menunjukkan beberapa pengaruh dari optik iklan abad kedua Ptolemy, itu berisi model penglihatan yang benar. От Тамбукту до Китая. Penerimaan pasif oleh mata sinar cahaya yang dipantulkan dari objek, bukan pancaran aktif sinar cahaya dari mata. Ini menggabungkan eksperimen dengan penalaran matematis, bahkan jika itu umumnya digunakan untuk validasi daripada penemuan. Karya tersebut berisi formulasi lengkap hukum pemantulan dan penyelidikan refraksi yang terperinci, termasuk eksperimen yang melibatkan sudut datang dan deviasi. Pembiasan dijelaskan dengan benar oleh cahaya yang bergerak lebih lambat di media yang lebih padat. Karya tersebut juga berisi masalah Alhazen untuk menentukan titik pantul dari bidang datar atau permukaan lengkung, berdasarkan pusat mata dan titik yang diamati, yang dinyatakan dan diselesaikan dengan irisan kerucut. Karya optik lainnya termasuk Al-Qamar pada cahaya bulan, Al-Hala wa Qaus Qusah pada halo dan pelangi, Rat Al-Kusuf pada bentuk gerhana, yang mencakup diskusi tentang kamera obskura, dan Al-Au, Discourse on Light, teori bilangan. Kontribusi Alhazen untuk teori bilangan termasuk karyanya pada bilangan sempurna. Dalam analisis dan sintesisnya, dia mungkin orang pertama yang menyatakan bahwa setiap bilangan sempurna genap berbentuk 2n-1, 2n1, di mana 2n1 prima. Tetapi dia tidak dapat membuktikan hasil ini. Euler kemudian membuktikannya pada abad ke-18. Alhazen memecahkan masalah yang melibatkan kongruensi menggunakan apa yang sekarang disebut teorema Wilson. Dalam opuskulanya, Alhazen mempertimbangkan solusi dari sistem kongruensi dan memberikan dua metode umum solusi. Metode pertamanya, metode kanonik, melibatkan teorema Wilson, sedangkan metode kedua melibatkan versi teorema sisa Cina.